Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan masak 3 menu masakan sehari lagi yang simpel-simpel dan yang pastinya rumahan banget. Nah, di sini kita akan buat resep yang pertama dulu ya, teman-teman. Kali ini aku mau buat tuna suwir pedas. Oke, pertama di sini kita akan potong-potong dulu bawangnya. Nah, di sini aku potong-potong bawang merah, bawang putih. Kita potong seperti kalau kita mau buat bawang goreng ya, teman-teman. Nah, ini udah, kemudian ini kita akan sisihkan dulu. Lanjut, aku akan ulek bumbunya. Untuk bumbunya di sini kalian boleh chopper atau kalian bisa ulek seperti aku ya, teman-teman. Nah, untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai merah keriting, garam. Lalu ini kita ulek sampai hancur. Oh iya, tadi aku lupa nambahin kemiri ya, teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan kemiri 2 butir. Kemudian di sini aku tambahkan 2 buah tomat yang udah aku potong-potong. Baru ini kita ulek lagi sampai agak hancur. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Ngomong-ngomong, teman-teman di sini tim ulek atau tim chopper? Apa benar sih, teman-teman, kalau bumbu yang diulek itu lebih enak rasanya daripada kita blender atau kita chopper? Komen di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku akan tumis dulu bawang merah, bawang putih yang udah kita potong-potong di awal, lalu masukkan bumbu yang udah kita ulek tadi. Ini kita tumis ya sampai benar-benar wangi. Tambahkan jahe, lengkuas, serai. Lanjut kita numis lagi sampai bumbunya ini nggak ada rasa bumbu sama sekali. Tambahkan daun salam, daun jeruk, lalu ini kita tumis kembali. Tidak lupa aku tambahkan sesening seperti kaldu bubuk. Aduk merata kembali. Nah, di sini wangi bumbunya ini benar-benar wangi ya, teman-teman. Oh iya, kalau kalian ingin pedas, kalian boleh tambahkan cabai rawit lagi ya. Di sini juga aku tambahkan saus sambal sebanyak kurang lebih 1-2 sendok makan. Tambahkan gula pasir biar ada gurih-gurihnya atau rasa manis-manisnya. Nah, ini kalian bisa koreksi rasanya dulu. Kalau dirasa udah pas, kalian boleh masukkan ikan tunanya. Nah, untuk ikan tunanya di sini aku pakai ikan tuna yang udah diasap ya, teman-teman. Nah, kalau kalian pakai ikan tuna yang segar, kalian boleh goreng dulu atau kalian boleh kukus ikan tunanya, baru kalian bisa suwir-suwir atau pisahin dari tulangnya. Nah, terakhir di sini aku kasih perasan jeruk nipis sebanyak 1 buah. Kemudian ini kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, setelah itu kalian bisa koreksi rasanya. Kalau dirasa udah pas, ini siap untuk disajikan. Oke, masakan pertama kita udah jadi. Selanjutnya kita akan buat resep yang kedua atau masakan yang kedua ya, teman-teman. Oke, untuk masakan yang kedua di sini kita akan buat sayur bening aja. Nah, di sini untuk sayur beningnya aku menggunakan labu siam. Nah, labu siamnya ini ukurannya agak besar ya, teman-teman. Jadi aku pakai setengah buah aja, lalu kita potong agak tipis-tipis seperti ini. Kemudian ini kita cuci bersih kembali. Selain labu siam, tentunya di sini aku juga menggunakan 1 buah wortel, kita potong serong memanjang. Nah, kalau nggak ada kalian boleh skip aja. Nah, untuk bumbunya di sini cuma menggunakan bawang merah yang aku cincang kasar seperti ini ya, teman-teman, biar ada rasa-rasa gurihnya. Nah, kalau aku buat sayur bening itu pasti menggunakan bawang seperti ini ya, juga serai. Nah, ini kita udah didihin air. Kemudian kita masukkan bawang merah yang udah kita cincang, juga serai yang sudah kita geprek di awal tadi. Nah, ini kita tunggu dulu biar mendidih. Kalau sayur bening seperti ini pasti semuanya bisa buat sendiri di rumah ya, teman-teman. Nah, ini airnya udah mendidih, kita masukkan dulu labu siam dan wortelnya. Kemudian ini kita masak lagi atau kita tutup lagi pancinya sampai labu siam dan wortelnya ini empuk. Nah, ini udah mulai empuk. Nah, kita lihat ya, kalian bisa tindis atau tusuk dengan menggunakan garpu. Di sini juga aku tambahkan sesening seperti garam, kaldu bubuk. Kalian bisa koreksi rasanya nanti. Kalau dirasa udah pas, ini kita biarin mendidih dulu sambil kita aduk. Oh iya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nah, channel ini merupakan channel masakan sehari-hari yang simple dan mudah untuk kalian praktekkan di rumah.
Masaknya nggak pakai ribet, dan orang yang baru pertama kali masak pasti suka deh. Ngomong-ngomong, sayur bening kita ini udah matang. Kalian bisa koreksi rasanya dulu, baru kalian sajikan. Nah, sayur bening labu siamnya udah matang. Selanjutnya kita akan buat resep yang ketiga. Nggak lengkap kalau nggak ada sambelnya. Oke, kali ini kita buat sambal yang agak beda sedikit. Kita buat sambal mangga udang. Nah, pertama di sini aku didihkan air, lalu kita rebus udangnya sampai mendidih dan berubah warna. Masukkan cabai merah keriting dan garam. Kemudian ini kita masak sampai agak mendidih. Tidak lupa aku tambahkan juga bawang merah. Nah, ini kita aduk ya. Pastikan udangnya udah matang. Nah, ini kita matikan kompornya. Kemudian ini kita sisihkan. Oke, selanjutnya untuk mangga yang kita gunakan wajib mangga muda ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kalian bisa parut. Nah, di sini aku parut aja dengan menggunakan parutan seperti yang kalian bisa lihat di video. Ini kalian lakukan sampai semua mangganya habis terparut ya teman-teman. Nah, kalau kalian nggak punya parutan yang seperti ada di video, kalian bisa menggunakan pisau. Jadi kalian bisa potong-potong mangganya secara manual. Nah, kira-kira tekstur mangganya seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan dulu atau kalian bisa taruh di wadah. Lanjut di sini kita akan siram mangga mudanya dengan air rebusan udang tadi. Lalu ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu ini kita sisihkan, tambahkan sedikit garam, gula pasir. Kemudian ini kita aduk kembali sampai semuanya merata. Lanjut di sini kita akan ulek bumbunya ya teman-teman. Yang bumbunya ini yang udah kita rebus bersama udang tadi. Nah, ini kita ulek bumbunya sampai benar-benar hancur. Kalau ingin lebih pedas lagi, kalian boleh tambahkan cabai rawitnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita masukkan mangga yang udah kita rendam tadi dengan air rebusan udang dan sambal juga bawangnya tadi ya teman-teman. Oke, kemudian ini kita aduk hingga semuanya merata. Kalian bisa koreksi rasanya dulu ya teman-teman. Nah, terakhir kalian bisa masukkan udangnya yang udah kita rebus tadi. Nah, sambal mangga udangnya udah jadi. Ini siap untuk disajikan. Semoga ketiga resep yang aku share hari ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Assalamualaikum.